Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Putra Darmawan dengan NIM J3J218458. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan seminar hasil selama kegiatan PKL saya di Perkebunan Tanimuk dengan judul makalah yaitu pendirian unit bisnis Strawberry Frozen pada Perkebunan Tanimukti. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yaitu Dr. Insinyur Anita Ristiani Rum, MSI, dan juga dosen moderator yaitu Insinyur Leni Lydia, MM. Pada bahasan kali ini akan terbagi menjadi 4 pokok topik bahasan utama, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada keragaan bisnis, yang ketiga ada kajian pengembangan bisnis, dan yang keempat ada simpulan serta saran. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi apa yang melatar belakangi pilihan ide bisnis saya tersebut? Jadi jika kita lihat pada tabel di atas, yaitu pada tabel produksi tanaman buah-buahan semusim menurut jenis tanaman dari tahun 2016 sampai tahun 2019 di daerah Jawa Barat dalam satuan kuintal, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pusat pertanian di Indonesia karena Jawa Barat mampu memproduksi komoditas-komoditas pertanian dalam jumlah yang besar. Sektor pertanian sendiri pun merupakan salah satu sektor yang paling menguntungkan dan banyak memiliki peluang bisnisnya, mengingat tingginya tingkat dan angka konsumsi komoditas di pertanian Indonesia. Dapat kita lihat bahwa di daerah Jawa Barat ini tuh banyak sekali tanaman-tanaman yang dapat tumbuh dengan subur di daerah Jawa Barat, seperti tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman herbal, umbi-umbian, dan banyak lainnya. Pada data di atas, data yang saya ambil adalah data tanaman hortikultura buah-buahan yang diambil dari halaman resmi langsung dari website BPS Jawa Barat. Ada tanaman belewah, melon, semangka, dan juga stroberi. Dari keempat tanaman buah-buahan tersebut dapat lihat bahwa tingkat produksinya itu sangat amat tinggi di daerah Jawa Barat, dan salah satu tanaman dengan tingkat produksi paling tinggi itu adalah tanaman stroberi, khususnya di daerah Lembang, Bandung. Berangkat dari hal tersebut, tepat saya melakukan PKL pun juga bergerak dengan arah yang sama, yaitu perkebunan tani bukti. Mereka juga memproduksi tanaman buah stroberi. Pada tabel di bawah dapat dilihat pada rata-rata jumlah produksi tanaman stroberi per bulannya di perkebunan tani bukti dalam satuan kilogram dari tahun 2016 sampai tahun 2019 itu cenderung memiliki kenaikan trennya, itu jumlah produksinya itu selalu meningkat dari tahun ke tahunnya, seperti itu. Meskipun pada tahun 2017 sempat adanya sedikit gagal panen karena adanya masalah di sistem pengairan, cuman masalah tersebut sudah teratasi. Meskipun meskipun perkebunan tani mungkin sudah mampu memproduksi tanaman ini dengan jumlah 500 kg per bulannya, cuman masih ada beberapa masalah seperti harga jual yang fluktuatif dan juga daya margin 5-10% yang gagal panen. Nah, berdasarkan dari hal-hal tersebut, diharapkan dengan pendirian unit bisnis Strawberry Frozen di perkebunan tani bukti ini dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Lalu berikutnya adalah keragaan perusahaan. Jadi perkebunan tani bukti ini didirikan pada tahun 2001 di daerah Lembang, tepatnya di jalan Jalan Raya Lembang, yaitu yang didirikan oleh Abah Ajik dan 3 orang temannya. Pada awalnya perkebunan tani bukti ini hanya memproduksi tanaman sayuran-sayuran saja. Cuman lambat laun mereka mulai berekspansi ke tanaman-tanaman lainnya seperti tanaman-tanaman herbal, tanaman umbi-umbian, tanaman buah-buahan, dan beberapa jenis lainnya. Karena hal tersebut juga itu menyebabkan turunnya tingkat produktivitas dari masing-masing jenis tanaman. Sehingga setelah dirutinkan, akhirnya pun pada tahun 2019 perusahaan Tani Mukti resmi dipecah menjadi 3 perusahaan kecil. Tentu saja ide ini pun atas persetujuan antara Abah Haji dan juga 3 orang temannya setelah diumumkan. Karena Abah Haji merupakan pelopor dari perkebunan tani bukti sendiri pun, Abah Haji memiliki beberapa privilege, yaitu Abah Haji
perusahaan yang dikelola oleh Abajik ini sekarang masih boleh menggunakan nama Perkebunan Tani Mukti seperti itu, dan juga boleh memilih fokus tanamannya, dan dimana Abajik memilih untuk berfokus pada tanaman sayuran. Tapi Abajik juga meminta untuk menanam tanaman stroberi. Kenapa? Karena tanaman stroberi itu merupakan cikal bakal dari tanaman buah-buahan lainnya sebelum perkebunan tani mukti ini dipecah. Dan ide stroberi ini pun juga digagas oleh Abah Ajik itu sendiri. Jadi sekarang perkebunan tani mukti memproduksi tanaman-tanaman sayuran seperti kol, brokoli, pakcoy, selada, sawi, dan masih banyak lainnya, plus satu tanaman buah, yaitu adalah tanaman stroberi. Berikutnya adalah kajian pengembangan bisnis. Jadi apa sih yang mendasari ide kajian pengembangan bisnis saya itu? Yang pertama, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa perkebunan tani mukti ini itu mampu panen sekitar 500 kg stroberi per bulannya, dan mereka itu panen setiap 3 hari sekali seperti itu. Nah, uh, ide ini sebenarnya didasari melihat dari analisis SWOT, yaitu tepatnya di sektor weakness, kelemahan, yaitu adalah harga jual buah stroberi yang berfluktuasi. Lalu yang kedua juga memiliki margin 5-10% dari total keseluruhan buah yang dipanen yang tidak dapat dijual. Dan juga opportunity, yaitu adalah belum adanya pesaing serupa di daerah Lembang tepatnya, dan juga tingginya tingkat penggunaan strawberry fresh di daerah Lembang. Nah, berangkat dari hal tersebut pun dirumuskan nih bahwa salah satu opsi terbaik itu adalah pendirian bisnis strawberry frozen. Lalu juga kenapa strawberry frozen? Karena jika kita tahu bahwa buah strawberry itu merupakan buah yang memiliki sifat perishable atau gampang rusak, atau gampang busuk sih, lebih tepatnya gampang busuk. Nah, produsen-produsen makanan dan minuman itu tuh mereka lebih suka untuk menggunakan buah strawberry yang fresh, karena cita rasanya itu masih ada, masih belum hilang cita rasa asli dari si strawberry-nya ini sendiri. Nah, salah satu opsi untuk memperpendek uh, memper, memperpanjang umur dari buah strawberry ini pun adalah salah satunya dengan strawberry frozen gitu. Jadi sudah saya uji coba, yaitu bahwa strawberry frozen ini itu dapat memperlambat tingkat pembusukan, dimana jika strawberry fresh itu dapat hanya mampu bertahan sekitar 3-5 hari, sementara strawberry frozen itu mampu bertahan sampai 2 bulan. Nah, berangkat dari hal-hal tersebut pun makanya dirumuskan kenapa saya pilih bisnis strawberry frozen. Lalu berikutnya ada analisis kelayakan rencana pengembangan bisnis yang terdiri dari aspek non finansial dan juga aspek finansial. Perencanaan pengembangan bisnis yang pertama ada dari segi produknya sendiri itu sudah jelas, yaitu adalah strawberry frozen, di mana adalah strawberry frozen itu strawberry fresh yang dilakukan tanpa menggunakan bahan tambahan apapun seperti pengawet ataupun air gula yang biasanya sering dipakai oleh pedagang-pedagang lainnya. Lalu untuk sumber daya manusia sendiri itu akan mempekerjakan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan tadi sendiri. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan juga dari masyarakat di sekitar perkebunan tadi. Lalu untuk di organisasi itu adalah seluruh usaha dari unit bisnis strawberry frozen ini berada di bawah tanggung jawab penuh perkebunan tani mukti. Dan juga untuk kolaborasinya itu melakukan kontrak kerjasama dengan produsen makanan dan minuman, karena nanti strawberry frozen ini tepatnya akan dipasarkan kepada produsen makanan dan minuman yang berada di daerah sekitar lokasi seperti itu. Contohnya seperti produsen susu strawberry, yogurt strawberry, dan juga cake roll strawberry, seperti itu. Dan juga hal ini akan terikat dengan MOU, kontrak MOU. MOU ini diharapkan mampu memberikan perlindungan untuk kedua pihak, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual. Berikutnya ada proses produksi yang dimana dipanen. Jadi buah strawberry yang fresh itu dipanen, lalu berikutnya itu dipetik daunnya. Jadi pemetikan daun ini merupakan salah satu tahap untuk
yaitu juga untuk memperpanjang umur dari strawberry ini tersebut. Lalu berikutnya di sorting. Nah, setelah di sorting, jika buah-buahan yang memang ukurannya sudah sesuai dengan perkebunan itu yang besar-besar, itu maka akan langsung di packing. Tapi jika buah-buah yang masuk kategori gagal panen, maka akan diberikan perlakuan, yaitu perlakuannya pemotongan buah. Jadi jika ada buah yang terlalu kecil atau ada buah-buah yang memang ada bagian-bagian yang ibaratnya rusak gitu, itu akan dibuang bagian yang ibaratnya rusak, lalu akan dipotong dalam bentuk dadu dengan ukuran yang sama. Baru setelahnya di packing. Nah, proses pemakingan ini pun juga meliputi beberapa tahap seperti tahap pemvakuman dari buah itu sendiri tersebut, dan juga di seal, ya, direkatkan dan juga ditempeli stiker perkebunan tani. Berikutnya ada perencanaan pemasaran, yaitu adalah pertama ada strategi STP. Strategi STP yang pertama itu adalah segmentation, di mana segmentasinya itu adalah memiliki segmentasi untuk masyarakat Bandung dan juga Lembang, dan ditujukan untuk produsen makanan dan minuman. Tadi sudah saya sebutkan. Lalu targetingnya itu mentargetkan pada produsen makanan dan minuman, dan positioningnya itu adalah strawberry segar tanpa bahan tambahan. Untuk bauran 4P-nya sendiri untuk produk itu ada strawberry frozen yang terdiri dari strawberry frozen utuh dan juga strawberry frozen potong. Untuk harga strawberry frozen utuh dijual dengan harga 28.000 per kilogram, dengan sementara strawberry frozen potong dijual dengan harga 11.000 per 500 gram. Untuk place penjualan strawberry frozen akan dijual langsung pada produsen makanan dan minuman. Sementara untuk strawberry frozen potong akan dilakukan penjualan online. Lalu untuk promotion, untuk frozen utuh akan melakukan teknik direct marketing, dan juga untuk strawberry frozen potong melalui media sosial. Lalu berikutnya saya akan bahas tentang perencanaan finansial, di mana perencanaan finansial ini penghitungan perencanaan finansial ini berdasarkan beberapa asumsi seperti umur bisnis, umur ekonomis dari alatnya itu 7 tahun, lalu mampu memproduksi stroberi sebanyak 500 kg per bulan dengan margin tidak layak jual sebesar 5-8% per tahunnya, dan terus bertambah jumlahnya, memiliki investasi awal sebesar 56 juta dengan modal pribadi, dikenakan discount rate sebesar 6,5% yang diambil dari data Bank BRI di daerah Lembang, dan dikenakan pajak usaha sebesar 0,5%. Pada arus penerimaan dapat dilihat pada total inflow pada tahun pertama, yaitu didapatkan sebesar 69.840.000 dan terus bertambah hingga sampai ke tahun ke-7. Lalu berikutnya adalah arus pengeluaran dan juga laba rugi, di mana total pengeluaran itu ada dari sektor tenaga kerja, lalu ada dari sektor listrik, ada juga dari sektor variabel. Variabel itu meliputi seperti pupuk, air, benih, obat-obatan dan lain-lain. Cuman ini tidak saya jabarkan karena menurut saya fokus utamanya itu bukan di sini, bukan di budidayanya. Lalu berikutnya ada di packaging seperti itu, dengan net benefit pada tahun pertama itu sebesar minus 62.909 dan terus bertambah hingga pada tahun ke-7 mencapai 222.690.000. Lalu berikutnya adalah analisis kelayakan bisnis, di mana dapat kita lihat bahwa NPV-nya sendiri itu sudah memenuhi syarat utamanya, yaitu lebih besar daripada 0 dengan hasil 504.828.970. IRR dengan syarat lebih besar daripada suku bunga bank, yaitu di mana suku bunga bank itu 6,5%, IRR-nya itu memiliki hasil 98%, net BC-nya itu lebih besar pada 1, hasilnya itu 12,26, gross BC-nya itu lebih besar pada 1, hasil 1,68, dan juga payback periodnya itu lebih kecil daripada umur ekonomis, yaitu 2 tahun 3 bulan. Nah, karena semua kriteria investasi tersebut sudah terpenuhi, maka menurut analisis kelayakan bisnis, pendirian strawberry frozen ini dapat dikatakan layak. Lalu berikutnya adalah analisis switching value, di mana penurunan harga jual itu mampu bertahan hingga sampai penurunan di harga 40,93%. Lalu untuk penurunan volume produksi itu mampu bertahan hingga 46,22%. Kenaikan biaya variabel mampu bertahan hingga 123,92%.
Terakhir, simpulan dan saran. Simpulan adalah ide pengembangan pendirian unit bisnis Strawberry Frozen ini itu didasarkan dari faktor internal dan juga faktor eksternal perusahaan. Itu lebih tepatnya pada faktor weakness dan juga faktor opportunities. Dengan didirikannya unit bisnis ini diharapkan pertanian perkebunan tani bukti mampu mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya ada pada perusahaan. Dan juga sarannya adalah perkebunan tani bukti dapat menjalankan ide pengembangan bisnis Strawberry Frozen untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, meminimalisir kerugian, membantu warga dari daerah-daerah setempat, dan juga mampu mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya ada pada perusahaan perkebunan tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.